Ya, bagaimana kabarnya ini? Sehat? Sehat. Ya, silakan Kak pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, adalah lebih baik kita bersatu di dalam doa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Biar lebih semangat lagi, bolehlah kita lagu nyanyian lagu wajib nasional ya? Biar lebih semangat. Pancasila, akulah pendukungmu. Sekarang saya ingin mengecek kesiapan dan kehadiran kalian ya. Dengarkan namanya satu persatu saya panggil ya. Aini Dinasi hadir. Apakah kamu sudah rapi hari ini ya? Sudah rapi. Aisyah Nabila, Amelia Putri. Iya. Semuanya hadir. Semuanya siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan satu topik yang cukup menarik saya rasa. Kira-kira ada yang masih ingat nggak topik apa? Sistem peredaran darah. Nah, untuk hari ini pembelajarannya atau materinya sangat erat hubungannya dengan sistem peredaran darah, yaitu mengenai sistem pernafasan. Ya, apa yang menjadi target atau tujuan kita pada hari ini ketika kita sudah menyelesaikan topik mengenai struktur dan fungsi anatomi dari sistem peredaran darah. Kemudian kita juga harus mampu nanti menjelaskan dari masing-masing fungsi organnya. Ya. Pernah nggak terpikir oleh kalian sewaktu-waktu kalau makhluk hidup tidak bisa bernapas lagi? Pernah nggak? Nah, proses bernapas ini adalah aktivitas yang terjadi setiap saat. Kenapa? Setiap makhluk hidup itu bernapas, khususnya para manusia. Ada yang tahu? Ya, coba Dinda. Karena manusia membutuhkan oksigen. Manusia membutuhkan oksigen. Kita sudah tahu belum kenapa kita harus bernapas? Nah, dalam proses metabolisme dibutuhkan oksigen. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita bisa lihat slide di depan ini. Apa-apa saja sih organ-organ dari sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan pada manusia. Ada yang pertama rongga hidung, kemudian ada taring, kemudian adalah taring, kemudian ada epiglotis sebelumnya. Nah, epiglotis ini sederhananya, singkatnya, ini adalah seperti pintu buka tutup, ya, pintu otomatis atau katup otomatis. Saat kita bernapas, ya, epiglotis akan menutup saluran pencernaan. Saat kita mencerna makanan, maka epiglotis akan menutup saluran. Oke, saluran pernapasan. Benar. Kemudian apa lagi? Bisa kita lihat di slide. Ada trachea, ya, batang tenggorok, ya. Kemudian ada yang namanya bronkus, ya, cabang dari trachea. Kemudian ada lagi namanya bronchiolus, cabang-cabang dari bronkus. Ya, kemudian ada paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba saksikan, kita simak bersama videonya ya Kak. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga Disimak. Ya, biar nanti dalam diskusi kita bisa menyelesaikan persoalan. Lubang hidung merupakan dalam masuk udara kecil dalam rongga hidung terdapat tiga, saluran otak dan aliran darah.
Sistem pernapasan pada manusia terdiri dari dua komponen utama, yaitu inspirasi atau pemasukan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau pemasukan udara dari. Coba dulu kita lakukan diskusi ya. Nanti ketika saya bagikan kelompoknya, kalian bergeser ya. Ada orang tadi kan? Coba pindah berdasarkan posisi kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Sekarang silakan ubah posisinya berdasarkan meja kelompok yang sudah kita tentukan tadi. Sudah. Nah, saya akan membagikan bahan ajar. Kemudian saya akan kasihkan juga yang namanya LKPD. Nah, di LKPD ini ada beberapa poin yang harus kalian bahas terkait materi hari ini. Nah, saya kasih satu paket. Ya, silakan dibuka-buka dulu. Cek. Kerjakan di LKPD-nya, dan yang lain kerjakan secara online. Untuk sumber belajarnya, kalian boleh buka filenya. Di situ ada link yang saya kasihkan. Coba buka handphonenya, buka grupnya. Di situ ada LKPD online-nya. Selain dari sumber belajar atau bahan ajar yang saya kasih tadi, buku paket juga bisa ya menjadi sumber belajar atau referensi kita untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD. Ya, saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Pada halaman terakhir, yang terakhir, di situ ada seperti narasi. Nah, narasi itu berkaitan dengan video yang saya tampilkan. Nah, di teks itu, di narasi-narasi itu, nanti kan cukup buat satu kelompok satu pertanyaan. Jadi, masing-masing orang memiliki tugas yang berbeda biar pekerjaannya semakin cepat dan mudah. Oke, silakan. Tetap segala aktivitas kalian saya nilai ya. Jadi harus punya peran di setiap diskusinya. Sudah oke. Nah, ada kelompok yang mau pertama kali tampil? Ya, silakan. Kelompok 2 ya? Ya, silakan berdiri semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjawab soal nomor 1. Mengapa setiap manusia perlu bernapas? Ya, kenapa setiap manusia itu harus dan perlu bernapas? Silakan. Karena proses metabolisme tubuh manusia membutuhkan oksigen yang sangat penting untuk memperlancar keberlangsungan beberapa fungsi organ tersebut di dalam tubuh. Ya, kalau Dika mau memberikan tanggapan, silakan Dika. Ya, silakan. Kita perlu bernapas untuk bertahan hidup dan bernapas dapat memperoleh energi. Pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Oksigen tadi adalah energi utama yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, ada lagi? Nah, coba nomor 2. Hal apa yang terjadi jika kita menghentikan proses bernapas selama kurang lebih 3 menit? Ya, jawabannya apa? Organ-organ yang mungkin mempercepatkan fungsi akan melemah dan kita akan merasakan sesak napas. Oke, ada yang mau tanya?
silakan dari kelompok 5 mau menambahkan. Selama 3 menit gak bernapas itu akan terjadi kesadaran sampai kerusakan organ. Ya, jadi mungkin lambat laun akan mengalami hilangnya kesadaran. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Kelompok 3, apakah mau? Ya, silakan. Berjalan dengan lancar, dengan baik. Kita sudah membahas semua permasalahan dan kita juga sudah tahu ya apa saja organ-organ pernapasan yang tadi sudah kita bahas berkaitan dengan itu. Saya rasa sudah paham semua lah ya. Anda nggak bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Nur Afni, silakan berdiri kakak. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang dipelajari hari ini, yaitu bernapas sangat penting bagi manusia. Kenapa? Karena saat melakukan pernapasan kita menghirup oksigen dari luar atau lingkungan dan dibawa ke jaringan tubuh serta membawa karbon dioksida yang diproduksi tubuh. Iya. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran ini? Saya dapat menyimpulkan bahwa sendawa itu sebenarnya memiliki fungsi, sama seperti yang dibilang teman kita Sidika tadi. Kadang sendawa itu bisa mengganggu proses aktivitas kita, seperti ngomong kayak terganggu gitu kalau sedang sendawa. Ternyata sendawa itu memiliki fungsi yaitu untuk mengurangi tekanan udara yang ada di dalam. Oke, berikan tepuk tangan untuk Afrika. Ada lagi. Di sini saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita ini, yaitu dari bagian-bagian pernapasan, Pak. Oh iya, organ-organnya? Iya. Tadi terlupakan. Nggak ada yang menyebutkan apa-apa aja organnya. Ternyata si Dinda ingat. Coba. Apa Yang saja? pertama rongga hidung, Rongga hidung. yang kedua ada faring, Ada faring. yang ketiga ada laring, Ada laring. yang keempat ada trakea, Trakea. yang kelima ada bronkus, Ada bronkus. yang keenam ada alveolus, Ada alveolus. yang ketujuh ada paru-paru. Ada paru-paru. Sudah paham semua ya? Benar. Pada pembelajaran ini, hal apa yang sudah kamu dapatkan? Terutama di bagian sistem pernapasan, di mana di situ banyak kita mempelajari tentang organ-organnya, Iya. tentang bagian-bagiannya, dan fungsi-fungsinya. Ya, jadi ternyata kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru pada hari ini. Jawaban kedua, bagaimana perasaan kamu hari ini setelah melewati kegiatan pembelajaran? Bahagiakah, senangkah, sedihkah, atau biasa saja? Bahagia dan senang, Pak. Dika, kira-kira gimana perasaan Dika? Kenapa bahagia? Dapat pengetahuan baru, Pak. Cara proses-prosesnya kita jadi tahu kalau saya bahagia. Jadi minggu depan kita akan mempelajari atau melanjutkan materi yang belum tuntas pada sistem pernapasan, yaitu mengenai mekanisme pernapasan, kemudian mengenai gangguan pada sistem pernapasan. Oke, mungkin itu aja. Silakan tutup dengan doa.
Amin. Berdoa selesai. Ya, oke ya, terima kasih ya untuk setiap aktivitas, setiap peran yang sudah kalian lakukan hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat